Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ustaz Syam, terima kasih banyak. Sama-sama, Cak. Ustaz, ini sepertinya ayatnya penuh makna sekali. Benar. Ya. Ini boleh minta izin ya Ustaz, silakan dijelaskan. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maafnya atau membukakan pintu taubatnya kepada siapapun hambanya yang ingin kembali kepada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui, Allah juga maha bijaksana. Allah mengetahui keinginan seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu siapa hamba yang banyak maksiatnya kepada Allah. Allah tahu siapa hambanya yang banyak dosanya kepada Allah. Tapi Allah selalu membukakan pintu taubatnya. Ketika ingin kembali kepada Allah, jangan melihat bukit-bukit dosa yang kita miliki, tapi lihatlah luasnya gunung ampunan Allah. Jangan melihat besarnya maksiat yang kita lakukan, tapi lihatlah luasnya pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita orang tuh kalau bikin dosa pasti ada rasa penyesalan. Ini pantas nggak sih gue sholat? Ya benar Ustaz. Ini pantas nggak sih gue puasa? Sampai akhirnya jadinya nggak melakukan Iya. itu ya Ustaz. Pantas nggak sih saya mendekatkan diri kepada Allah? Pantas nggak sih saya ikut kajian? Pantas nggak sih saya masuk ke dalam masjid ini gabung dengan orang-orang soleh? Ternyata kata Allah, Allah lebih tahu sebenarnya siapa yang pantas dan gak pantas. Yang kita lakukan sebagai manusia karena kita tidak pernah tahu tempat kita di belakang seperti apa. Betul. Akhir daripada hidup kita seperti apa. Makanya kita kembali saja kepada Allah. Dan juga bukan manusia yang menentukan kita pantas Bukan atau manusia, tidaknya ya Ustaz karena ya. Allah alimun hakim. Allah juga maha bijaksana. Allah tahu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun yang kita lakukan Allah kasih ganjarannya. Apapun itu keburukan yang kita lakukan Allah kasih ganjarannya. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, Allah Al-Hakim. Allah bijaksananya mengubah, mengkonversi semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan berupa menjadi pahala. Masya Allah. Waduh, ini kita akan bicara tentang ampunan Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ca. Silakan duduk, nanti kita Sama-sama. ngobrol kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi dipertemukan di Islam itu indah. Bu, ibu-ibu pernah gak sih kalau di jalanan nih ya, ngelihat ada anak-anak yang tampilannya bikin kita kaget Bu. Ya Bu ya, pokoknya gak biasa ya Bu ya, mengundang perhatian gitu Bu. Nah coba deh Bu, ada yang rambutnya lancip-lancip, warna-warni ya Bu ya. Pernah lihat gak Bu yang begitu? Pernah ya Bu ya, pokoknya ngameng sana kemari, nongkrong di sini, nongkrong di situ. Pokoknya mengundang banget nih Bu, mengundang perhatian banget ya Bu. Mau tahu nggak Bu? Masya Allah. Tapi mereka ini jago ngajinya Bu. Ibadahnya juga Masya Allah rajinnya Bu. Nah maka dari itu hari ini tema kita akan seru sekali yaitu hijrahnya anak jalanan. Apa Bu? Hijrahnya anak jalanan. Alhamdulillah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut belajar bareng sama guru-guru kita, langsung saja kita lihat dulu VT ini. Silakan. Banyak stigma negatif yang melekat pada sosok anak jalanan. Penampilan yang dianggap urakan, hidup bebas tak tahu aturan, dan terlihat jauh dari Tuhan. Benarkah itu semua? Adalah Halim Ambia, pria kelahiran Indramayu 45 tahun lalu yang mendirikan komunitas tasawuf underground.
untuk mengubah persepsi negatif masyarakat tentang anak jalanan. Tahun 2012 berawal dari kolong jembatan Tebet, Halim Ambia memulai dakwahnya. Ajaran Islam yang terkesan tak terjangkau dan hanya menjadi perbincangan di media sosial ingin dijadikannya membumi, sehingga mudah diterima anak-anak jalanan ini. Ia ingin mengenalkan peta jalan pulang ke jalan Allah melalui pengajian, dan pulang ke jalan keluarga melalui pemberdayaan sosial ekonomi. Kini, total ada 95 anak jalanan binaan yang tersebar di 6 titik di Jakarta dan sekitarnya. Semoga tasawuf underground ini dapat menginspirasi kita semua untuk tak ragu berdakwah dan mengajak pada kebaikan. Masya Allah, tayangan tadi benar-benar sangat membuat inspirasi untuk kita semua ya Bu ya. Masya Allah. Langsung saja hari ini sudah hadir Ustadz Halim Hambia. Masya Allah Ustadz. Ini apa sih sebenarnya titik balik yang membuat Mas Halim ini membuat komunitas tasawuf underground? Jadi begini, selama ini masjid masih dirasa berjarak bagi anak pang, anak jalanan. Padahal tugas masjid merangkul. Pada saat anak-anak jalanan ingin mencari oase, ingin berteduh, atau sekedar ingin belajar sholat, belajar itu. Tapi sudah dicurigai karena penampilan mereka yang memang berbeda dari yang lain, tato dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka mau mendekat itu gak ada yang merangkul gitu, dan itu menyedihkan. Sementara pada saat yang sama, saya telah mendirikan komunitas tasawuf underground di medsos yang ratusan ribu orang followersnya bicara tentang agama. Agama menjadi terlalu melangit, tidak membumi, tidak down to earth gitu. Nah, begitu kita pancing untuk mendekat, ternyata mereka juga mengharapkan ustadz turun ke jalan gitu. Kehausan mereka itu begitu ini ya, begitu besar gitu. Jadi bukan saya yang minta untuk mereka mengaji dengan saya, tapi mereka meminta saya. Masya Allah. Gitu. Mereka sendiri yang minta dirangkul ya Ustadz ya. Masya Allah luar biasa sekali. Maaf, saya nanya, awalnya gimana? Tiba-tiba pertemuan sama anak jalanan, terus itu, bisa langsung diterima gitu? Sebetulnya itu ilmu kedikjayaan tingkat tinggi ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya begini, tidak ada rumusan atau metode yang terlalu susah gitu dimengerti. Hanya jurusnya satu, kita biasa ngopi apa enggak gitu. Banyak kan anak-anak awalnya ngopi. Gitu. Iya kopi. Terus kan begini, siapapun orangnya pasti punya sahabat. Entah itu dia itu tua, muda, atau bahkan penjahat sekalipun. Dia punya sahabat. Maka ketika kita hadir sebagai sahabat, selesai masalah. Iya, Masya Allah. Ya, Ustadz Halim tapi boleh tahu nih, kenapa sih memilihnya anak pang nih untuk diajak hijrah? Saya lihat satu, mereka nyentrik ya. Mereka seniman. Bagi saya pang itu bukan kriminal. Lalu pada saat yang sama, mereka ada di jalanan dan melilip mata saya pikir. Melilip mata. Nah ternyata begitu saya rangkul, mereka menjadi partner saya untuk merangkul anak jalanan yang lain untuk ikut ngaji. Masya Allah. Gitu. Jadi melalui tangan-tangan mereka kerja saya menjadi mudah. Masya gitu. Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustadz Halim. Ibu boleh tepuk tangannya dong Bu. Semuanya itu dapat hijrah di jalan Allah, bisa taubat dan tidak mandang bulu ya Ustadz ya. Masya Allah. Bu! Masih semangat Bu? Masih. Masya Allah, langsung aja kalau gitu ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, ini kan setelah kita melihat tayangan tadi, Masya Allah sekali juga untuk Ustadz Halim ya. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya Ustadz. Ini apalagi menimbulkan kegigihan dan semangat dakwah Mas Halim Ambia dalam berbagi ilmu dan mengajarkan Islam ke orang-orang yang bahkan mungkin juga dipandang sebelah mata. Ya kan, apalagi anak pang ini yang selama kita anggap negatif, nah ternyata mau berusaha untuk berjalan di jalan Allah ya Ustadz. Nah ini gimana nih Ustadz, caranya kita menanamkan semangat pantang menyerah dalam berbagi ilmu kepada agama, yaitu kepada semua orang agar kita juga istiqomah. Mohon izin Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarjul karatu kudabila wa catun al barakat wasnul hawatim wa yustaskal gawun cikarim wa alihi wasabi fi kulamati wa nafasi bidil kulli ma'lumilaka. Amma ba'd jamaah. Senang ya Bu hari ini? Senang. Kenapa senang Bu? Kesenangan kita karena berada di majelis ilmu. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Pertanyaan yang mendalam, yang mendasar banyak yang mempertanyakan bagaimana orang bisa menanamkan semangat, pantang menyerah dalam berbagai ilmu agama tanpa pandang bulu siapapun diberikan. Mohon maaf Bu, Allah akan mengangkat derajat seseorang karena disebabkan karena ilmunya. Amin. Tidak pandang siapapun. Bahkan Sayyidina Ali turun dari kudanya untuk menghormati sosok yang pernah memberikan beliau ilmu. Makanya orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma derajat. Dan berikan ilmu kepada siapapun tanpa pandang bulu. Siapapun. Sekarang pernah lihat Bu, maaf saya pinjam kata-kata ini. Ada beo. Assalamualaikum. Ada beo. Assalamualaikum. Harganya mahal ya Bu. Karena sudah pintar assalamualaikum. Sementara ada orang lincah bicara. Dipandang sebelah mata. Harusnya kita memberitahukan ilmu kepada siapapun supaya bisa mendapatkan kemuliaan. Jamaah. Makanya ketika supaya kita bisa berbagi, ikhlaslah karena Allah. Saya tadi melihat Ustaz Halim tadi berkaca-kaca matanya. Pertanyaannya mungkin karena ikhlasnya, terharu atau kedinginan. Ustaz, terharu ikhlas banget. Ikhlas, alhamdulillah. Saking ikhlasnya luar biasa. Saya terus terang tadi duduk, ya Allah ya Karim luar biasa. Apalagi bentuk bagaimana kita bukan hanya mengajar, tapi ada metode kecerdasan yang harus kita berikan. Bagaimana metodenya? Duduk bareng, minum kopi. Saya kalau ceramah itu banyak anak-anak datang. Karena mengira saya temennya. Tuh 2, 3. Tuh. Pakai tuh 2, 3. Ngajarin anak ngaji. Tuh 2, 3. Abata. Tuh 2, 3. Saja. Tuh 2, 3. Itu murid saya. Dan bagaimana kita memperlihatkan semangat kita mengajar sehingga anak-anak itu pun ikut semangat. Jadi kuasai dulu lokasinya, kuasai dirinya. Jadi sebagaimana kalau kita belajar dari Wali Songo, Sunan Kalijaga, bagaimana beliau berpenampilan yang bisa menyatu dengan masyarakat. Tapi ingat, dalam penyampaian itu ada 3 sabar. Sabar sebelum, sabar ketika, sabar sesudah. Tuh 2, 3. Sabar sebelum, sesudah. Sabar sebelum mempersiapkan bahan materi. Kita ceramah di sini nggak langsung ceramah loh Bu. Nggak bisa tidur kalau tidak selesai materinya. Kita harus siapin dulu materi. Kalau di sini nggak sempat baca materi, soalnya pasti ditemani ngobrol. Sama siapa Pak Ustadz? Sama orang-orang. Masya Allah. Lalu sabar ketika menyampaikan bagaimana reaksi orang menerima kita. Dan sabar akhirnya terserah mau baik atau tidak terserah. Belajarlah dari guru-guru. Guru-guru kita yang di sekolah itu luar biasa. Apalagi guru TK, ngajarin beberapa anak-anak. Apalagi ngurusin anak-anak kecil ya Ustadz ya. Enggak gampang itu. Kalau pintar anaknya, kata ibunya, siapa dulu udah mamanya. Kalau juara anaknya, siapa dulu udah bapaknya. Gurunya nggak pernah disebut. Iya emang. Pas muridnya nggak tahu apa-apa, dasar gurunya. Baru nyalahin gurunya. Itulah. Belajar dari guru luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Amin. Makasih banyak. Nah berikutnya langsung aja ini ada tausiah dari Habib Novel. Mohon izin Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Habib, ini kan anak muda zaman sekarang ini kan pola pikirnya udah sangat maju. Apa aja berhubungan dengan teknologi, segala kebutuhan informasi semua ada di internet. Dan mereka juga mulai mencari jati diri dan bahkan mau berniat belajar agama. Masya Allah. Nah ini Habib, agar kita tidak salah langkah dalam berhijrah dan istiqomah dalam berhijrah. Ini adakah hal-hal yang perlu diperhatikan ya Habib, agar kita tidak salah langkah? Mohon izin Habib. Pertanyaan yang sangat menarik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya sedikit mengomentari Ustadz Halim tadi ya. Masya Allah. Seringkali sebagai seorang muslim, kita lupa. Ya kita lupa bahwasannya tugas kita ini jualan. Tugas kita adalah jualan. Nah seringkali menjadi seorang muslim mau jualan wajahnya udah nggak enak. Mukanya nggak enak. Ibu kalau pergi ke toko yang jualan udah mukanya cemberut. Masuk nggak Bu? Nggak masuk kan ya? Ibu berdiri nggak ada yang noleh. Ibu nyingkir cari toko yang lain atau masuk? Cari toko yang lain. Nah ini seringkali kita ini sebagai seorang pengajar atau bukan pengajar, muslim nih ya. Ketemu orang lain nggak menjalankan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kita akan bahasan hijrah nih ya. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu perintahnya kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayuhan nas, afsus salam, wa'at'imut ta'am, wassalli bilal, wan nas niyam, tadkhulul jannah bisalam. Ayuhan nas, hei umat manusia, coba Rasul gak mengatakan, sahabatku, kalian sholat. Sahabatku, kalian banyak zikir. Sahabatku, kalian ke masjid. Enggak itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul berkata, ayuhan nas, hei sahabat-sahabatku, hei umat manusia, afsus salam. Tebarkan ucapan salam. Jadi kalau ketemu orang, assalamualaikum, 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 begitu ya. Nah sehingga senang tuh. Orang-orang yang ada di Madinah lihat nih siapa nih. Kalau ketemu ramah, nyapa, ya nggak cuek bebek gitu enggak ya. Tapi dia ramah menyapa yang lain. Kemudian setelah itu apa? Ngajak makan. At'imut ta'am. Nah kita dikit-dikit ketemu orang ceramain. Ke masjid kamu, ke masjid. Oh dosa, haram. Nyingkir tuh orang. Nah, tapi kalau ketemu, mas ngopi yuk. Ya mau. Kita makan yuk, kemana yuk? Nah, ya diajak makan. Itu yang diajarkan Ustadz Halim itu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita seperti itu, wajah menyenangkan. Kemudian orangnya juga, wah tangannya nyah-nyoh. Kata orang Jawa ya, asyik ngasih makan sana, ngasih makan sini. Orangnya senyum, ramah. Siapa yang gak mendekat? Nah setelah mendekat, baru nanti dengan ngobrol ada jualan ilmu. Dan itu butuh waktu. Tidak bisa langsung orang itu berubah. Nah apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini teknologi sangat maju. Lewat handphone nih dimanapun orang bisa melihat, bisa belajar. Jangan sampai yang di rumah salah lihat. Ya, yang di rumah salah lihat. Makanya saran saya untuk semua ya umat Islam dimanapun berada, jalanan maupun yang nggak di jalanan. Saya suka nggak enak sih dibilang anak jalanan. Itu julukan itu juga udah membuat anak jalanan jadi, kenapa sih kami dikasih stigma negatif anak jalanan. Beliau saudara kita, beliau manusia, kita rubah deh, kita manusiakan. Bukan anak jalanan, saudara-saudara kita dimanapun berada. Caranya gampang, cari saja di YouTube, ya ustadz-ustadz yang wajahnya menyenangkan, yang menyeramkan tinggalkan, selesai. Ya, yang murah senyum, ya pituturnya halus, ya ganteng seperti saya, udah ambil. Ya begitu aja, kalau udah nyerem-nyeremin tinggalkan. Insya Allah kalau ketemunya saya yang murah senyum, nggak akan salah jalan. Kemudian yang kedua, jelas pendidikannya, ya gurunya siapa jelas. Jangan cuma ngetren, tapi alur pendidikan ilmunya nggak jelas. Dokter saja, kita kalau nggak ada izin prakteknya bahaya itu, bisa malpraktek. Kurang lebih begitu, insya Allah. Jadi memang harus jualannya yang pinter ya Ustadz ya. Yang ganteng sama yang ramah, yang murah senyum. Bener. Masya Allah, di sini ada nggak yang begitu Ustadz? Ada saya orangnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib, silakan duduk kembali. Saya masuk nggak? Masuk. Masuk dong, kan Ustadz Maulana kan ganteng. Masya Allah. Bu.
Jadi Masya Allah ya Bu yang tadi dijelaskan sama Habib Novel ya Bu ya. Kita juga harus pelan-pelan Bu, ada adabnya. Apalagi yang anak-anak muda ya Bu, nggak bisa dikit-dikit baru mau mulai belajar udah dibilang haram. Jadinya ngejauh nanti ya kan Bu. Dan juga harus murah senyum tadi. Jangan mati Allah, jangan kemana. Nanti setelah ini akan ada tausiah dari Habib Novel dan juga kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Tapi sebelumnya kita lihat dulu performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash.